latihan intensif di Eropa, kecepatan Veda Ega Pratama meningkat drastis. Bahkan, sang rival Brian Uriarte mengaku kaget hingga akhirnya memberi pernyataan yang sangat mengejutkan ini. Performa Veda Ega Pratama dalam tes Moto3 terbaru menunjukkan lonjakan yang signifikan dan mulai mencuri perhatian banyak pihak. Pembalap muda Indonesia itu tampil jauh lebih matang dibandingkan beberapa waktu sebelumnya, dengan catatan waktu yang terus mengalami peningkatan dari sesi ke sesi. Dalam pengujian tersebut, Veda terlihat mampu memaksimalkan potensi motor Honda NSF 250RW hingga mendekati batas maksimalnya. Setiap lap dijalani dengan presisi tinggi, mulai dari cara masuk tikungan, menjaga kecepatan hingga keberanian membuka gas lebih awal. Progres ini menjadi sinyal kuat bahwa adaptasi Veda terhadap karakter Moto3 berjalan lebih cepat dari perkiraan. Peningkatan performa itu tidak hanya disadari oleh tim dan pengamat, tetapi juga oleh para rivalnya di lintasan. Salah satunya adalah pembalap muda asal Spanyol Brian Uriarte. Dalam pernyataannya, Uriarte secara terbuka mengakui perkembangan pesat Veda Ega Pratama dan menilai pembalap Indonesia tersebut sebagai rival terberat dari kawasan Asia. Pengakuan dari rival langsung ini menjadi bukti bahwa nama Veda kini mulai diperhitungkan secara serius. Bukan lagi sekedar pelengkap di GP, melainkan pembalap yang mampu memberi tekanan dan menciptakan persaingan nyata di level internasional. Dengan progres yang terus meningkat dan mental bertarung yang kian terasa, Veda Ega Pratama tengah menapaki fase penting dalam perjalanannya menuju Moto3. Jika konsistensi ini mampu dijaga, bukan tidak mungkin Veda akan menjadi salah satu sorotan utama dari Asia di musim mendatang. Veda Ega Pratama secara terbuka menyatakan kesiapannya untuk bertempur di kejuaraan dunia Moto3 musim 2026. Langkah ini menjadi babak baru dalam karirnya setelah tampil impresif dan mengakhiri musim Red Bull Rockies Cup 2025 sebagai runner-up. Tak sekadar datang sebagai debutan, Veda membawa ambisi besar. Targetnya jelas, memburu predikat Rookie of the Year atau pendatang baru terbaik di Moto3. Sebuah target berani namun bukan tanpa dasar jika melihat rekam jejak dan progres performanya dalam beberapa musim terakhir. Menjelang debutnya, Veda mengaku telah melakukan analisis terhadap sejumlah calon pesaing yang dinilainya bakal menjadi lawan terberat di lintasan. Nama pertama adalah Maximo Quiles, peraih Rookie of the Year Moto3 2025 yang juga dikenal sebagai murid langsung Marc Marquez. Selain itu, ada Alvaro Carpe, pembalap muda dengan performa yang dinilai sangat menjanjikan di kompetisi terakhir. Meski demikian, Veda tidak merasa inferior. Ia menilai dirinya memiliki modal penting untuk bersaing dengan nama-nama tersebut. Pasalnya, ketiganya pernah terlibat duel langsung saat tampil di Red Bull Rockies Cup 2024. Pengalaman itu membuat Veda cukup memahami karakter balap para rivalnya. Menurut Veda, Quiles memang tampil sangat kuat di musim debutnya, sementara Carpe menunjukkan kecepatan yang konsisten. Namun, ia juga menegaskan bahwa dirinya tidak datang ke Moto3 hanya untuk menjadi penggembira. Dengan persiapan yang tepat, ia yakin mampu bersaing di level yang sama. Tak berhenti di situ, Veda juga menyoroti dua debutan lain lulusan Red Bull Rockies Cup 2025, yakni Hakim Danis dan Brian Uriarte. Keduanya dinilai memiliki keunggulan dari sisi pengalaman, lantaran telah merasakan atmosfer Moto3 melalui penampilan wildcard di beberapa sirkuit seperti Malaysia, Australia, dan Spanyol.
Meski mengakui keunggulan tersebut, Veda tetap optimis. Ia menyebut telah menjalani tes di sirkuit Jerez yang menjadi modal awal sebelum rangkaian tes pramusim digelar di Portugal dan kembali di Jerez pada awal musim depan. Baginya, semua akan ditentukan dari proses adaptasi dan konsistensi sejak awal musim. Veda juga menyadari bahwa perjuangan di Moto3 tidaklah mudah. Bergabung bersama Honda Tim Asia, ia akan menghadapi tantangan baru mulai dari tim, mekanik, hingga karakter motor yang berbeda dari yang pernah ia tunggangi sebelumnya. Namun justru disitulah letak tantangan yang ingin ia hadapi. Dengan pendekatan bertahap dan mental belajar yang kuat, Veda Ega Pratama menatap Moto3 2026 sebagai ajang pembuktian, bukan hanya untuk mengejar gelar pendatang baru terbaik, tetapi juga untuk menegaskan bahwa pembalap Indonesia siap bersaing di panggung dunia. Jujur, saya sebagai fans balap motor Indonesia benar-benar bangga melihat cara Veda Ega Pratama menghadapi debut Moto3 ini. Dia tidak datang dengan mental coba-coba, tapi benar-benar dengan perhitungan matang. Target Rookie of the Year itu bukan sekedar omongan besar, tapi refleksi dari kepercayaan diri yang dibangun lewat proses panjang di Red Bull Rookies Cup. Kita sering lihat pembalap muda cepat, tapi mentalnya runtuh saat naik level. Dari cara Veda bicara, kelihatan dia siap menghadapi tekanan, kritik, bahkan kegagalan. Tinggal bagaimana Honda Tim Asia mendukungnya secara teknis. Yang bikin saya optimis itu bukan cuma prestasi Veda, tapi cara dia membaca peta persaingan. Dia tahu siapa Quills, tahu siapa Carpe, dan sadar mereka kuat. Tapi dia juga sadar dirinya pernah bertarung langsung dengan mereka. Artinya, tidak ada rasa inferior. Ini penting di Moto3 karena mental start balapan itu krusial. Banyak pembalap cepat tapi kalah sebelum lampu hijau padam. Semoga Veda bisa cepat adaptasi dengan atmosfer pedok Moto3 yang jauh lebih kejam dari Rookies Cup. Kalau lihat perjalanan Veda dari awal, ini pembalap yang berkembangnya bertahap tapi konsisten. Tidak meledak satu musim lalu hilang. Target Rookies of the Year memang berat, tapi justru di situ mental juara diuji. Saya lebih percaya pembalap yang berani pasang target daripada yang terlalu merendah. Tinggal nanti bagaimana Veda menjaga konsistensi poin. Karena di Moto3 seringkali yang juara bukan yang paling sering menang, tapi yang paling stabil. Sebagai orang yang berasal dari daerah yang sama, saya tahu betul bagaimana kerasnya perjalanan seorang anak daerah sampai ke level dunia. Veda bukan cuma membawa nama Indonesia, tapi juga harapan banyak anak muda dari daerah kecil. Dia jadi bukti kalau mimpi besar itu mungkin. Target Rookies of the Year ini bukan cuma soal prestasi pribadi, tapi juga simbol bahwa pembalap Indonesia bisa sejajar dengan Eropa. Banyak yang meremehkan karena Veda belum punya pengalaman World Cup Moto3 seperti Danis atau Uriarte. Tapi justru itu yang bikin saya penasaran. Dia datang dengan status benar-benar debutan tanpa beban masa lalu. Kalau adaptasinya cepat, dia bisa jadi kejutan besar. Moto3 itu kelas yang sangat dinamis. Satu update kecil bisa mengubah segalanya. Semoga Veda cepat klik dengan setelan motor Hondanya.